Hmm. Halo guys, perkenalkan nama saya Victoria Anggini. Saya dengan NIM B10212411168. Saya dengan prodi manajemen kelas reguler D. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban UTS akuntansi saya dalam perekapannya di Excel. Nah, oke teman-teman, di sini udah ada jawaban nomor satunya. Jadi sebelum itu saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Soalnya begini, coba saudara jelaskan bagaimana cara paling mudah versi saudara sendiri dalam menentukan posisi debit atau kredit pada transaksi yang terjadi pada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, di sini menurut saya yaitu dengan menentukan posisi debit dan kredit dalam transaksi pada akun harta dan beban itu adalah dalam bentuk penambahannya. Jika dalam penambahan harta dan beban itu posisinya atau dicatat pada sisi debit. Nah, sebaliknya kalau misalnya harta dan beban itu berkurang, nah itu posisinya ada di kredit. Untuk akun yang selanjutnya, akun utang, modal, dan pendapatan, jika dia bertambah, itu berarti masuk ke posisi kredit. Nah, kalau untuk pengurangannya, itu dia masuk ke pencatatan di sisi debit. Nah, harta dan beban sama modal, pendapatan, utang ini sebenarnya dibalik-balik gitu ya, dibalik dalam dua posisi gitu. Nah, oke, lanjut. Oke, sebelum itu saya akan membacakan kasusnya dulu. Hartono merupakan seorang pengusaha di bidang IT. Nama usaha yang didirikan Hartono adalah Rumah.com. Bulan September tahun 2020 lalu, Hartono memulai usahanya. Setelah melihat keuntungan di bulan September 2020, Hartono sangat optimis bulan Oktober 2020 juga akan mendulang keuntungan besar di tengah COVID-19. Berikut transaksi keuangan bulan Oktober tahun 2020. Nah, ini transaksinya yang pada transaksi yang pertama dan soal yang pertama. Pada tanggal 1 bulan 10, Pak Hartono menambah modal sebesar 2.000 ke kas bisnisnya. Nah, tetapi sebelum menjawab ini, saya akan memberitakan informasi. Jadi, dalam pembahasan atau penjelasan di bagian jurnal umum ini, saya tidak akan menjelaskan semua soal dikarenakan waktu untuk durasinya karena akan memakan durasi yang sangat panjang gitu kan. Nah, jadi saya akan membacakan hanya 5 soal saja. Nah, oke, lanjut. Nah, untuk menjawabnya di sini, pada hal ini kan Pak Hartono menambah modal sebesar 200. Nah, di sini sudah tertulis kas, karena kas itu termasuk ke dalam harta. Karena harta kita bertambah, jadi harta itu masuk ke posisi debit. Ingat kan tadi udah dijelaskan harta kalau bertambah dia masuk ke debit. Nah, dalam hal ini debit selalu yang paling pertama ditulis dan paling atas. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Tadi kan modalnya kan bertambah. Nah, kalau modal bertambah, ingat kan tadi kalau modal bertambah dia itu posisinya berarti di kredit berjumlah Rp2.000. Nah, jadi begitulah ya kira-kira. Oke, untuk lanjut pada transaksi yang kedua atau soal yang kedua, pada tanggal 2 bulan Oktober, Pak Hartono memperoleh pembayaran dari PT Amartaro
atas jasa pembuatan software bulan lalu sebesar Rp5.000. PT Rumah Webcom ini kan itu mendapat pembayaran utang bulan lalu dari PT Amartaro. Nah, dalam hal ini tuh berarti kas kita tuh jadi bertambah. Nah, karena kas kita bertambah, itu dia masuknya ke debit. Ingat ya, kas kalau harta, kas itu kan termasuk harta. Nah, harta kalau bertambah, dia itu masuk ke debit. Oke. Nah, di sini berjumlah 5.000. Lalu kenapa di sini kan ada piutang usaha ya? Kenapa dia piutang usaha? Karena PT Amartano ini tadi kan berutang dengan kita. Berutang dengan PT Rumah Webcom tadi kan. Nah, jadi itu dinamakan piutang usaha. Piutang usaha kalau berkurang, dia itu masuk ke kredit karena piutang itu hampir sama kayak harta, tapi dia beda transaksi atau beda akun gitu ya. Oke, piutang usaha kenapa dia berkurang? Nah, ingat ya, kalau piutang dia berkurang karena orang yang berutang dengan kita itu dia udah nambah, dia udah bayar ke kita. Nah, jadi itu namanya piutang usaha. Oke, lanjut pada transaksi yang ketiga atau pada soal yang ketiga, pada tanggal yang sama, tanggal 2 Oktober, itu Pak Hartono membayar CV Datako Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube berjumlah Rp300. Nah, dalam hal ini itu kan Pak Hartono kan membayar. Pak Hartono yang namanya membayar, kita itu berarti mengorbankan uang kas kita atau kita mengorbankan harta kita. Nah, karena kita mengorbankan, berarti dia masuk ke akun beban. Nah, dimasuklah ke sini namanya beban peliputan profil bisnis. Nah, beban, ingat ya, beban kan tadi dibilang, beban kalau bertambah dia masuk ke debit. Oke, berjumlah Rp300. Nah, kas kita jadi berkurang karena kita tadi kan membayar kan. Nah, karena kita tadi berkorban. Nah, kas kita jadi berkurang. Kas kalau berkurang, harta kalau berkurang itu masuk ke kredit. Oke, kayak gitulah. Kira-kira jelas ya. Oke, lanjut ke transaksi yang keempat. Pada tanggal yang sama, tanggal 2 Oktober, itu Pak Hartono membeli paket kuota internet untuk kebutuhan handphone kantor jika ada aktivitas di luar kantor sebesar Rp70, sekaligus membeli berbagai kebutuhan kantor lain-lain seperti pewangi ruangan, tisu, permen, air mineral untuk kenyamanan tamu sebesar Rp30. Nah, dalam hal ini, dalam soal transaksi ini kan ada tiga akun yang ada 3 transaksi yang terlaksanakan gitulah ya. Nah, untuk yang pertama itu kan Pak Hartono membeli paket kuota. Nah, karena dia membeli paket kuota itu kuota internet ya. Ingat kan, yang namanya dia membayar berarti dia berkorban. Karena dia berkorban, berarti dia masuk ke beban. Nah, ditulislah di sini beban internet berjumlah Rp70. Nah, untuk yang kedua, transaksi yang kedua ini kan Pak Hartono juga membeli berbagai kebutuhan kantor lain-lain kayak seperti tisu, pewangi ruangan, permen, air mineral untuk kenyamanan tamunya. Nah, beban lain-lainnya tuh di sini berjumlah Rp30. Nah, di sini kasnya kenapa berjumlah jadi 100.000? Kasnya kan tadi kan dia kan berkurang karena dia membayar karena dia membayar
dan membeli. Ingat, membayar dan membeli kan kita sama-sama mengorbankan kas kita atau harta kita gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini itu beban internet kantor dan beban lain-lainnya ini kita tambahin 70 rupiah ditambah 30 rupiah jadilah 100 rupiah karena total belanja pembelian atau dan pembayaran yang udah kita lakukan tadi. Lanjut ke soal yang kelima atau transaksi yang kelima. Juga pada tanggal yang sama, tanggal 2 Oktober, Pak Hartono membayar sewa kantor 1 bulan untuk bulan Oktober berjumlah 100 rupiah. Nah, dalam hal ini, ingat ya, kan tadi kan dia membayar. Membayar itu berarti mengorbankan. Kalau mengorbankan, berarti kita masuk ke akun beban. Nah, kas kita kan jadi berkurang, harta kita jadi berkurang. Jadi, di sini tertulislah beban sewa kantor berjumlah 100 rupiah dan kas kalau berkurang di kredit ya. Kasnya berjumlah 100 rupiah. Oke. Jadi kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini udah nampak ya berbagai transaksi kita. Transaksi ini adalah jawaban transaksi dari yang udah aku jawab. Jadi teman-teman di sini adalah semua transaksi yang udah aku masukkan ke dalam bentuk jurnal umum di Excel ini ya. Nah, ini ada beban, ada sewa peralatan di ada usaha yang kayak tadi itu, ada pendapatan jasa pembuatan web, pendapatan jasa pembuatan software, beban gaji, beban listrik, air, internet, terus perlengkapan kantor, drive, dan lain-lain. Jadi ingat, dalam jurnal umum kita perlu menentukan balance di antara di sisi debit dan di sisi kredit ini harus nominalnya harus sama ya. Itu maksudnya harus balance gitu. Nah, dalam menentukan hal ini tuh kita pertama-tama itu harus menjumlahkan semua transaksinya dulu biar kita dapat menentukan kebalanceannya, biar jumlahnya sama gitu ya. Nah, caranya tuh kayak gini. Di sini kita ulang lagi ya. Sama dengan sum buka kurung, lalu kita ketik ini, scroll ke bawah sampai transaksi yang terakhir ya. Nah, sampai sini terus kita buka kurung, terus klik enter. Nah, jadilah hasilnya 53.800. Nah, lakukan yang sama dengan akun kredit, oke? Nah, dapatlah hasilnya, jadi kebalanceannya itu 53.800. Jadi kira-kira kayak gini ya bentuk jurnal umum dari perusahaan Webcom pada bulan Oktober tahun 2020. Oke, kita lanjut ke penjelasan yang bagian buku besar. Nah, penjelasan dalam bagian buku besar ini sebenarnya aku mau jelasin dulu ya. Dalam buku besar ini, buku besar itu adalah bagian pengelompokan semua transaksi yang udah kita laksanakan, yang udah terjadi. Nah, dalam hal ini, debit ketemu debit itu ditambah. Sama kayak kredit ketemu kredit itu ditambah. Nah, kalau debit ketemu kredit atau sebaliknya, itu dia dikurang. Nah,
Biasanya dalam pencatatan buku besar itu, yang pertama di neraca saldo yang pada tanggal 1 Oktober itu kan ada di soal kan, yang bagian ini. Ini. Nah, ini kan ada daftar saldo pada tanggal 1 Oktober. Nah, dalam pencatatan buku besar ini tuh kita masukkan yang ada nominalnya. Yang pertama berarti yang ada di neraca saldonya tadi kita masukin di bagian saldo. Saldo yang ini ya, saldo di bagian debit atau di bagian kredit. Itu tergantung ya, tergantung posisinya yang ada di daftar saldo yang di tanggal 1 Oktober tadi. Oke. Contoh ya, untuk pada transaksi kas ini kan di neraca saldo yang ini pada daftar saldo sama aja ya, neraca saldo dan daftar saldo itu sama. Pada tanggal 1 Oktober 2020 kas ini kan ada di posisi debit berjumlah 9.000. Nah, untuk di pencatatan buku besarnya tuh kita masukin pada tanggal 1 Oktober di neraca saldo. Nah, kita masukin saldo di debit berjumlah 9.000. Jadi, transaksi yang di jurnal umum pada tanggal 1 ini kan kas berada di debit berjumlah 2.000. Nah, kita masukin juga di buku besar pada tanggal 1 Oktober di jurnal umum kita masukin juga di debit, tapi posisinya di sini ya, posisinya di sini berjumlah 2.000. Nah, untuk mendapatkan 11.000 ini kita harus menambahkan debit ketemu debit kan tadi kan bertambah ya. Nah, karena ditambah 9.000 ditambah 2.000 dapatlah hasilnya 11.000. Nah, dalam hal ini tuh di Excel kita tuh nggak perlu hitung pakai otak atau pakai pikiran atau secara manual gitu. Kita tuh bagusnya kalau mau ngitung di Excel itu gampangnya kayak gini. Contoh ya, kita sama dengan sum buka kurung, terus kita ambil ini, terus kita ketikkan tanda tambah, terus kita ambil kolom ini lagi. Nah, kita tutup kurung, terus enter. Nah, jadilah itu transaksinya 11.000. Nah, dalam hal ini tuh kalau misalnya pada kolom ini dengan ini, maksudnya pada kolom ini dan ini berganti nominalnya, ini di sini juga penjumlahannya hasilnya itu bakal berubah juga tergantung dengan nominal yang kita tambahin. Oke. Nah, kalau misalnya dia berada di kredit ya kayak gini, contoh ini kan transaksi yang ketiga kan, kita tengok di jurnal umum, kita lihat di jurnal umum. Nah, pada transaksi yang ketiga itu beban pada kas ini posisinya berada di kredit. Nah, kas yang ada di kredit ini kan berjumlah 300 rupiah. Kita masukin di buku besar pada tanggal 2 Oktober di jurnal umum yang tadi itu berjumlah 300 di kredit. Ingat ya, jumlahnya kan tadi di kredit. Nah, jadi kita masukkannya di kredit. Nah, untuk mendapat hasilnya yang ini tuh, jadi debit ini dikurang dengan kredit ini. Nah, 16.000 dikurang 300.000, 16.000 dikurang 300 ya, maaf, 300, dapat hasilnya 15.700. Untuk pengurangannya juga sama kayak yang cara tadi ya. Nah, ini semua, ini kan tadi kan transaksi kas ya.
Nah, kita lakukan semuanya dengan transaksi-transaksi yang ada di jurnal umum tadi. Ada transaksi piutang usaha, perlengkapan, peralatan dibayar di muka, peralatan kantor, akumulasi depresiasi peralatan kantor, gaji, dan lain-lain. Nah, ini bagian terakhir ya. Oke, semua rekapan dalam buku besar yang udah saya buat. Oke, kita lanjut ke neraca saldo. Ini neraca saldo kita buat sama kayak yang di soal. Nah, belum, maaf. Nah, yang di soal ini kita buat yang sama. Kita ikutin semua pembuatan tabelnya kayak gini. Uh, isi-isinya juga kayak gini ya, sama ya. Oke, untuk neraca saldo, kita masukin nominal terakhir yang ada di buku besar. Dalam buku besar ini, dia di posisi debit kan. Nah, ingat, di posisi debit itu ada 46.700. Jadi kita masukin juga di neraca saldo itu 46.700. Nah, untuk transaksi yang lainnya juga, saldo terakhirnya ada 5.000 ya, bukan yang ini ya. Ini bukan. Ini adalah di jalur penyelesaian nanti. Kalau yang ini tuh dia jurnal dari jurnal umum tadi. Nah, ini transaksi yang terakhirnya, transaksi penjumlahan yang udah kita jumlahkan tadi. Nah, hasilnya di sini 5.000. Kita masukin semuanya dan sesuai posisinya. Di debit ya di debit, di kredit ya di kredit, nominalnya di kredit gitu. Nah, di sini kita juga harus menentukan ke balance non atau persamaan nominal antara debit dengan kredit karena memang itu tujuannya. Oke. Nah, di sini tuh uh, untuk menjumlahkannya juga sama kayak tadi yang ada di jurnal umum ya. Oke, saya jelaskan lagi caranya. Semuanya kan di sini udah dimasukin dari kas PNI sampai ke beban lain-lain transaksinya. Nah, di sini kita menentukan kebalancean atau kesamaannya di tiap debit dengan kredit, dan itu harus ya, dan itu memang yang paling utama. Nah, dalam hal ini tuh caranya tuh juga sama. Kita terus dulu sebentar, kita ketik sama dengan sum, terus buka kurung, kita masukin semua transaksi ini, semua kolomnya yang ada di transaksi debit sampai sini ya. Ini yang terakhir, kita buka kurung, tutup kurung, terus tutup. Nah, jadilah hasilnya 63.620. Sama juga transaksi di kredit, dapatlah hasilnya 63.620. Dan ini kalau misalnya udah balance, berarti kalian aman ya. Kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Untuk soal yang pertama atau transaksi yang pertama, pada tanggal 31 Oktober, informasi perlengkapan kantor di akhir Oktober masih tersisa Rp200. Nah, dalam hal ini, kita lihat di bagian neraca saldo. Nah, di sini kan sudah terpampang yang pada bagian perlengkapan. Nah, di sini kan perlengkapan 550 di neraca saldo. Nah, di akhir Oktober masih tersisa 200. Berarti terjadi pengurangan karena kita sudah memakainya di bulan Oktober ini kan. Nah, jadi di perlengkapan di neraca saldo ini 550 dikurang 200. Dapatlah hasilnya
di jurnal penyesuaian berjumlah 350. Nah, kenapa di sini tersenggol beban perlengkapan? Dikarenakan beban perlengkapan itu kan kita udah terpakai di bulan Oktober. Nah, dari hasilnya beban kalau bertambah, dia itu masuk ke debit berjumlah 350. Nah, perlengkapan kita, karena kan perlengkapan tadi kan kita udah pakai kan. Nah, perlengkapan kita berkurang. Jadi berkurangnya 350 di kredit. Oke. Lanjut, kita ke transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua, sewa kendaraan. Ini salah soalnya. Ini sewa peralatan ya teman-teman. Sewa peralatan yang disewa untuk 1 tahun pada tanggal 31 Oktober sudah terhitung terpakai 1 bulan. Nah, kita lihat di neraca saldo itu di sewa peralatan dibayar di muka. Nah, dalam hal ini itu sewa peralatan dibayar di muka ini kan ada 1.200. 1 tahun di sini termasuk 1 tahun kan ada 12 bulan. Nah, karena yang terpakai cuma 1 bulan, berarti 1.200 terpakai untuk 1 bulan, berarti sisa berarti cuma 100 rupiah saja yang terpakai. Oke. Nah, makanya di jurnal penyesuaian di sini tertulis beban sewa peralatan berjumlah 100 rupiah di debit karena dia beban sewa peralatan kan. Kita udah berkorban buat nyewa untuk 1 bulan berjumlah 100 rupiah di debit. Beban kalau bertambah di debit ya. Lalu sini sewa peralatan dibayar di muka karena dia berkurang, jadi dia masuk ke kredit berjumlah 100 rupiah. Oke, kita lanjut pada tanggal 3. Kita lanjut transaksi ketiga. Pada tanggal 4 Oktober, Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November tahun 2020 dari PT Rindang Sejahtera. Namun, ini bukan Roberto tapi Hartono. Namun Hartono baru bisa menyelesaikan pekerjaan bulan Oktober. Kita lihat di neraca saldo bagian pendapatan diterima di muka. Dari sini, di sini kan sudah tertera memperoleh pembayaran pada bulan Oktober dan November. Berarti selama 2 bulan itu, di sini kan 4.000. Berarti selama 2 bulan, dalam 1 bulan itu ada 2.000. Berarti 4.000. Karena di sini terpakainya baru 1 bulan, berarti 4.000 dikurang 2.000. 4.000 dikurang 2.000, jadinya hasilnya 2.000. Nah, tertulislah di jurnal penyesuaian itu kayak ini. Pendapatan diterima di muka. Kenapa pendapatan diterima di muka? Karena dia memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web. Nah, pendapatan diterima di muka, dia masuk ke debit dan berjumlah 2.000. Nah, pendapatan jasa pembuatan web karena kan dia untuk jasa pembuatan web tadi kan. Nah, pendapatan jasa pembuatan web di kredit jadi 2.000. Oke. Kita lanjut ke yang keempat. Transaksi yang keempat, petugas security diajak lembur pada 30 Oktober untuk pengamanan kantor karena tim Hartono sedang lembur juga di kantor. Gaji janji dibayarkan pada awal bulan depan berjumlah 50 rupiah. Jadi, di sini Pak Security kan diajak lembur pada tanggal 30 Oktober. Janjinya bayar bulan depan, awal bulan 50 Oktober. Berjumlah 50 rupiah. Nah, beban gaji berarti kan karena dia bakal membayar Pak Security-nya nih, bakal dibayar. Nah,
berjumlah 50.000 di debit. Nah, karena kita utang gaji, kan belum sempat bayar ya, bayarnya tuh kan bulan depan. Nah, karena dibayarnya bulan depan, jadilah utang gaji, utang kalau berkurang, utang kalau bertambah, dia masuk ke kredit. Nah, berjumlah Rp50. Oke, kita lanjut lagi ke transaksi yang kelima. Pada tanggal 31 Oktober diterima kiriman tagihan internet bulan Mei atas penambahan kecepatan sebesar Rp100 dan akan dibayar bulan depan. Nah, di sini itu kenapa ditulis beban listrik, air, dan internet? Karena di sini kan dia tertera dibilang tagihan internet. Berarti kita masukin ke akun yang beban listrik, air, dan internet. Beban kalau bertambah dia masuk ke debit dan berjumlah Rp100. Nah, di sini ditulis beban yang masih harus dibayar dikarenakan dia kan baru mau bayarnya bulan depan. Nih, baru mau dibayar bulan depan berjumlah Rp100. Karena bebannya masih harus dibayar. Jadi, dia masuk ke kredit berjumlah Rp100. Oke, kita lanjut ke transaksi yang keenam. Sudah selesai jasa-jasa pembuatan web untuk PT Sriwijata Kumala. Janji dibayar pembayaran bulan depan sebesar 5.000. Di sini kan PT Sriwijata Kumala berutang dengan perusahaan rumah web com. Jadi itu namanya piutang usaha. Nah, piutang usaha jadinya di sini tertulis Rp5.000. Nah, karena kan janji pembayaran bulan depan sebesar Rp5.000. Nah, jadi di sini pendapatan jasa pembuatan web. Pendapatan kalau bertambah dia ada di kredit. Nah, kita lanjut ke transaksi yang ketujuh. Komputer yang telah dibeli bulan ini diperkirakan dapat beroperasi sepanjang 4 tahun. Metode garis lurus digunakan untuk menghitung beban penyusutan dengan nilai sisa Rp40. Nah, dalam hal ini tuh kita menghitungnya menggunakan metode garis lurus. Dalam hal ini, cara menghitungnya kita lihat umur ekonomisnya di sini kan 4 tahun. Nah, nilai peralatan kantor ini kan ada 1.000 dan nilai sisanya ada 40.000. Cara menghitungnya itu 1.000 nilai 1.000 ini dari peralatan kantor kita kurangi dengan nilai sisa Rp40. Jadi 1.000 dikurang 40 sama dengan 960. Nah, 960 dibagi dengan 4 umur ekonomis. Umur ekonomis kan ada 4 tahun. Nah, 960 dibagi 4 sama dengan 240. 1 tahun kan ada 12 bulan. 240 dibagi 12 sama dengan hasilnya Rp20. Jadi, terteralah di sini beban depresiasi peralatan kantor berjumlah Rp20 di debit dan akumulasi depresiasi peralatan kantor Rp20 di kredit. Nah, di jurnal penyesuaian ini kita juga harus menghitung keseimbangan atau balance-nya antara debit dan kredit. Nah, di sini kan udah balance. Jadi 7.620 hasilnya. Nah, kalau balance berarti kalian aman. Oke. Setelah jurnal penyesuaian tadi, kita masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian. Tapi ingat ya, sebelum neraca saldo penyesuaian ini, kita harus masukkan semua transaksi jurnal penyesuaian ini ke dalam buku besar. Konsep penempatannya itu sama kayak jurnal umum ke buku besar. Nah, contoh ya, biar kalian tambah ngerti, di sini kita masukin yang di sini kan pada tanggal 31 Oktober beban perlengkapan
berjumlah Rp350 di debit. Nah, kita masukin transaksi ini ke dalam buku besar yang disesuaikan dengan pengelompokannya. Nah, yang ini kan beban perlengkapan. Nah, pada tanggal 31 Oktober ada di jurnal penyesuaian di debit berjumlah 350. Nah, karena di neraca saldo yang sebelumnya tanggal 1 itu sama-sama di debit, nah yang ini dengan yang ini kita jumlahkan, dapatlah hasilnya Rp530. Kita masukin di jurnal penyesuaian. Nah, yang ini ya. Nah, dapatlah masukin di debit juga, disesuaikan dengan yang di buku besar tadi ya. Nah, jadi dalam semua transaksi jurnal penyesuaian ini kita masukkan ke dalam buku besar sesuai dengan pengelompokannya. Masukin di sini. Habis itu lihat hasil akhirnya. Setelah hasil akhirnya dan sesuaikan juga dengan posisinya, kita masukin di neraca saldo penyesuaian. Di neraca saldo penyesuaian, udah kita masukin semuanya, di bagian debit sudah, di bagian kredit sudah, kita jumlahkan dan dapatlah semuanya, hasilnya adalah Rp68.790. Nah, ingat, neraca saldo setelah penyesuaian itu menentukan keseimbangan. Karena ini sudah seimbang, jadi kalian aman. 바이바이.